Untuk memudahkan para orang tua melaksanakan ibadah akikah, saat ini banyak penyedia layanan akikah yang bermunculan. Namun, jangan sembarang pilih ya pemirsa, penyedia layanan jasa ini harus sudah bersertifikasi halal untuk sahnya ibadah akikah. Akikah ialah salah satu ibadah yang dahulu pelaksanaannya kerap dilakukan secara mandiri. Namun, seiring berkembangnya zaman, saat ini banyak umat muslim yang memilih menunaikan ibadah akikah melalui jasa layanan akikah tersertifikasi. Nah, ini dia salah satunya, Akikah Express, penyedia jasa layanan akikah di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan yang diklaim bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan akikah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin mempermudah masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam dengan cara menyebarkan layanan kami seluas mungkin di seluruh Indonesia agar masyarakat muslim secara umum dapat memudahkan mereka dalam proses ibadah akikahnya mereka. Di sini calon pembeli jasa akan dilayani, mulai dari konsultasi pemilihan paket akikah hingga pemilihan hewan akikah yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Eits, jangan khawatir, jasa layanan ini sudah tersertifikasi halal. Jadi aman ya pemirsa. Nah, sekarang kira-kira apa aja ya ketentuan hewan yang layak untuk disembelih? Sehat banget ya Mas ini dombanya. Masya Allah. Pemirsa, di dalam pelaksanaan akikah ternyata ada beberapa ketentuan nih yang harus diperhatikan. Salah satunya nih adalah domba atau kambing yang akan disembelih nih, ada syaratnya nih, harus sesuai dengan syariat Islam. Seperti ya, domba ini harus berusia minimal 6 bulan ataupun kambing harus berusia minimal 1 tahun dan harus sehat, tidak cacat fisik. Apalagi nih ketentuan jumlah menyembelihnya juga ada ketentuan yang sesuai dengan jenis kelamin anak. 2 ekor kambing atau domba untuk anak laki-laki, sedangkan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Tak hanya proses sembelih, jasa layanan akikah juga menyediakan jasa memasak daging dan mengolahnya menjadi masakan siap saji. Gak heran deh, para orang tua pemesan akikah pun mengaku merasakan banyak kemudahan saat menggunakan jasa ini. Kemudahannya banyak ya Mbak ya. Pertama, jasa ini memudahkan saya dalam memilih hewan kambing menurut syariat. Harganya yang terjangkau. Selain itu, saya tidak perlu repot-repot untuk mengolahnya. Saya memakai jasa akikah karena kan memang saya tuh nggak bisa masak kambing ya, daging kambing gitu. Karena kan kita tahu sendiri ya kalau daging kambing itu kan bau ya, terus amis gitu. Nah, jadi kemudahannya tuh ya buat jadi lebih gampang aja gitu Mbak. Sebagai ibadah sunnah muakkad, diharapkan hadirnya layanan jasa akikah ini bisa menjadi syiar dan alternatif pilihan para orang tua dalam melaksanakan akikah bagi sang buah hati tercinta. Krusita Maharani, Dedi Suhardiman melaporkan dari Ciputat, Tangerang Selatan. Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan hadirnya penyedia jasa layanan ini, orang tua makin dimudahkan tanpa mengurangi substansi dari ibadah akikah sendiri. Nah, Ustaz begini, bagaimana menurut Ustaz? Adakah keutamaan atau yang lebih afdol kalau kita sebagai orang tua nih yang memotong hewan, mengolah dan membagikannya sendiri, atau dengan menggunakan penyedia jasa akikah seperti tadi Ustaz? Iya, menggunakan jasa ini kan berarti niatnya kita bertaukil. Artinya mewakilkan itu kepada orang. Dan ini boleh. Walaupun kalau kurban misalnya, karena akikah kan sering dianalogikan dengan kurban. Kayak tadi disebut syarat-syaratnya. Itu kan termasuk yang dalam syurut atau syarat-syarat yang berlaku pada hewan kurban. Ya, seperti umurnya tadi, kemudian syarat-syaratnya, karena bukan cuma semata dagingnya gitu ya. Nanti mungkin ada bahasan fikih kalau yang dikebiri boleh nggak digunakan untuk akikah gitu, karena kalau yang mau diambil daging ya, kalau dipotong bagian tertentu dari tubuhnya, nah itu gimana? Ini memang ada khilaf juga sih di kalangan ulama tentang dibolehkan tidaknya menggunakan hewan yang dikebiri misal gitu ya. Nah, kalau kita bertaukil atau berwakil kepada satu lembaga yang sudah bersertifikasi, udah tahu orangnya, mereka nggak asal-asalan nyari hewan, mereka juga tahu dari sisi umurnya, kemudian tidak arja, tidak ajfa ya, tidak yang sangat kurus ya, atau ya karena kita nggak tahu kan dia potong aja misalnya kan,
sesuai dengan harga yang menurut mereka akan memberikan keuntungan yang banyak gitu ya. Nah, ini tentu juga kita harus waspada. Tapi secara umum kita meminta mereka memotongkan, kemudian memproses, memasak gitu ya. Apalagi sekarang bisa request masakannya dengan macam-macam ya, walaupun pada awal kan kalau akikah, kalau kita lihat misalnya di dalam bukunya Syekh Abdullah Nasih Ulwan tentang Tarbiyatul Aulad fil Islam, misalnya kalau kurban kan dibagiin mentah, akikah kan dibagikan matang gitu kan. Bahkan dengan cara memasaknya misalnya tulangnya tidak dipotong kecil-kecil misalnya, dimasak agak manis misalnya seperti gulai. Nah, ini kan juga kita bisa request gitu, atau ya mungkin kadang ada juga yang mau request sate, dan ini hukumnya sebenarnya sih boleh. Ya boleh-boleh aja gitu kan, walaupun kalau kita bisa melakukan sendiri ya, sebagaimana Rasulullah misalnya berkurban, memotong akikah dengan tangannya sendiri ya, itu tentu juga memiliki nilai ya, dan lebih utama kalau kita mau mencontoh. Cuma ya zaman sekarang nggak semua rumah bisa mengolah makanan, nyembelihnya di mana, tinggalnya di apartemen, masa mau nyembelih di balkon kan nggak mungkin gitu ya. Kalau mungkin tempatnya luas, ada orang yang ahli, karena kalau nggak ahli menyembelihnya juga itu berpengaruh kepada dagingnya dan sebagainya ya, maka cara yang bijak adalah dengan meminta bantuan penyedia jasa yang memang sudah terkenal ataupun memiliki masakan yang lezat dan juga amanah, sehingga nanti begitu dibagikan sama orang nggak terasa itu kadang-kadang, oh ini daging kambing ya, kok enak sih ya, karena ada cara tip trik tersendiri itu untuk motong, kapan nafas si hewan itu ya. Kalau dia misalnya, saya ingat betul waktu saya ikut pelatihan sembelihan itu ya kan, kalau caranya salah itu mungkin bisa mempengaruhi kepada daging ya, bisa bau ya, bahkan misalnya baunya tuh jadi nggak enak ya kan. Nah itu karena kita nggak tahu, nggak bisa, ya bisalah kita menyerahkan kepada lembaga yang menurut kita terpercaya. Sepakat banget nih sama Ustadz Subeki. Jadi jangan dipertentangkan ya Ustadz yang kayak gitu-gitu ya, karena kan semua juga seiring dengan perkembangan zaman, karena zaman kita dengan zaman Rasulullah udah jelas berbeda gitu ya Ustadz ya, apalagi juga dengan ya manusia zaman sekarang gitu ya, sibuk ceritanya. Yang penting kan semua hitohnya dapat ya Ustadz ya, sesuai dengan niat yaitu untuk mengakikahkan anak. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Ustadz Subeki atas waktu dan juga tausiah yang diberikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Sehat-sehat selalu Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena